Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap sehat dan tetap bahagia ya. Dan semoga puasanya tetap lancar. Nah, ketemu lagi dengan Ustadz Dwi di sini. Hari ini kita mau ngapain? Tetap terus pantengin channelnya Ustadz Dwi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang ada di internet. Salah satunya adalah berita bohong atau yang cukup dikenal di masyarakat maupun di sosial media, yaitu berita atau kabar hoax. Nah, jangan kemana-mana, tetap pantengin channelnya Ustadz Dwi. Nah, jadi apa sih sebenarnya kabar atau berita hoax itu? Jadi secara garis besar bisa didefinisikan bahwa kabar atau berita hoax itu adalah sebuah kabar ya, atau berita atau informasi yang dimana di dalamnya memuat berita atau informasi bohong. Jadi mengapa Ustadz Dwi mau membahas tentang kabar atau berita hoax? Sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa ungkapan bahwa ada satu senjata yang cukup ampuh dalam membunuh, dalam tanda kutip ya, selain bom atau peluru, yaitu berita bohong. Nah, kenapa Ustadz Dwi mau membahas tentang ini? Ya salah satunya agar kalian tahu apa sih itu definisinya berita hoax atau kabar hoax. Kemudian salah satunya yang penting juga bagaimana cara kita biar terhindar atau paling tidak mengurangi risiko terpapar dari berita atau kabar hoax itu. Nah, di dalam video kali ini Ustadz Dwi akan memaparkan beberapa tips kepada kalian agar terhindar dari berita atau kabar hoax. Terlebih lagi di masa-masa seperti ini ya, dimana masa pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Pasti juga di luar sana terdapat banyak info ataupun kabar tentang COVID-19 ini yang justru tidak membuat orang bahagia atau bersuka cita, tapi justru banyak kabar atau berita yang justru malah membuat semakin takut atau ngeri. Bahkan banyak juga yang dibumbui oleh beberapa berita-berita atau kabar yang tidak benar atau kabar palsu. Sebelum kita masuk ke tips bagaimana menghindari kabar atau berita hoax, terlebih dulu juga kita harus tahu ya, di mana kapan berita atau kabar hoax itu muncul. Nah, salah satunya media yang dipakai oleh penyebar kabar atau berita hoax itu atau berita bohong itu, salah satunya adalah dengan media sosial. Media sosial seperti apa? Ya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, kemudian media-media internet lainnya. Nah, kenapa kok banyak maksudnya banyak disiarkan di media sosial kabar-kabar atau berita hoax tersebut? Karena ya pertama relatif murah ya, dari segi produksi maksudnya. Ketika kalian membuat suatu thread tertentu, misalnya hanya diposting di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun melalui WhatsApp, pesan WhatsApp, tentu itu akan cukup murah. Murah dalam artian sedikit biayanya membuatnya, kemudian dampaknya besar. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bisa diakses oleh banyak orang.
Jadi keuntungannya menggunakan media sosial juga salah satunya itu bisa diakses oleh semua orang. Dan ini sangat berbahaya ya, karena kabar atau berita hoax tentunya tidak beda atau justru sama dengan yang namanya fitnah. Nah, fitnah ini kan dalam agama kita juga dipandang sangat buruk ya. Apalagi dasar hukumnya juga sangat jelas di agama kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah, karena kabar hoax tadi mudah dijumpai di dunia internet, yang mana bisa diakses oleh banyak orang dan dampaknya juga besar. Dampaknya maksudnya tingkat kepercayaan orang-orang terhadap kabar yang bohong tersebut sangat besar. Maka yang mungkin bisa timbul ya salah satunya adalah kekacauan. Maksudnya kekacauan informasi, bahwa seharusnya informasi itu diperoleh dengan benar dalam artian isinya benar, penyampaiannya benar, akan tetapi informasi tersebut tidak diperoleh dengan baik, sehingga menimbulkan banyak sekali kekacauan. Salah satunya kekhawatiran seseorang, kekhawatiran warga, kekhawatiran masyarakat tentang suatu topik tertentu yang diangkat oleh si pembuat berita hoax tersebut. Nah, bagaimana cara kita atau tips bagaimana biar kita terhindar dari berita hoax atau berita bohong tersebut? Check this out. Nah, bagaimana cara agar kita terhindar dari berita hoax atau kabar bohong? Tentunya yang pertama adalah kita harus jadi cermat atau netizen yang cermat. Cermat maksudnya adalah memilah-milah berita atau informasi yang kita terima ya. Karena ya seperti Ustadz bilang tadi, di internet itu banyak sekali informasi atau berita yang dapat kita peroleh. Kita tinggal klik searching tertentu sudah muncul. Nah, kita harus memilah-milah itu. Biasanya ini kabar hoax itu karena itu bohong, jadi tidak faktual, jadi tidak memuat fakta di beritanya atau di informasinya. Kemudian narasi informasinya sedikit persuasif yang agresif. Maksudnya di sini memojokkan objek-objek tertentu yang ingin diangkat dari berita bohong itu. Jadi biasanya itu terlalu agresif narasinya di berita bohong. Makanya kita harus hati-hati lah. Gimana Ustadz caranya kita hati-hati? Memang agak susah mudah ya agar kita cermat. Paling tidak satu yang bisa kita lakukan untuk tidak serta-merta langsung men-share berita yang baru kita dapat atau informasi yang baru kita dapat. Jadi kita cermat dulu, kita teliti, kita telaah, kemudian tidak langsung segera kita share. Kita tunggu dulu, kita cari atau kita gali lagi informasi yang lain terkait berita atau objek tertentu yang ada di berita hoax tersebut di media yang lain. Maksudnya kita compare atau kita kita lihat, oh dari berita 1, berita 2, berita 3 kira-kira ini termasuk berita hoax atau berita bohong atau bukan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus cermat dalam memilih atau memilah berita. Sebelumnya Ustadz sudah singgung juga, kita harus sedikit lebih berhati-hati dari informasi atau berita yang kita dapat. Jangan langsung kita share. Nah, ini yang kedua juga seperti itu. Jadi kita bukan cuek ya, bukan cuek atau bukan abai dengan berita-berita yang atau informasi yang kita dapat, tapi kita harus berhati-hati. Jadi yang kedua kita harus berhati-hati dengan berita atau informasi yang kita peroleh.
Jadi yang pertama tadi kita harus cermat, kemudian yang kedua kita harus berhati-hati. Makanya jangan di-share terlebih dahulu berita yang baru saja kita terima. Kita komparasi dulu dengan kita gali berita serupa, kira-kira memuat data yang faktual atau tidak di dalam narasinya. Kemudian narasinya apakah memiliki narasi yang persuasif, agresif yang seperti Ustadz bilang tadi. Nah, kalau sudah kira-kira aman, mungkin baru boleh kita share ke teman atau keluarga. Dan yang ketiga atau yang terakhir, karena yang berita-berita hoax atau kabar-kabar hoax ini biasanya itu munculnya dari media internet ya, media internet atau sosial media. Karena munculnya dari sana, ya paling tidak kita harus mengurangi atau mengontrol supaya kita tidak sering menggunakan sosial media kita. Dalam artian kira-kira ketika kita menemukan ada berita yang seperti ini, maka kita sedikit berhati-hati. Kemudian kurangi juga bermain media sosial. Lebih baik waktu yang banyak itu digunakan untuk membaca atau belajar. Membaca ya maksudnya mungkin bisa membaca buku pelajaran dan sebagainya, atau mungkin juga gawai atau HP gadget kalian itu pergunakanlah dengan bijak. Jadi selain mengurangi membuka media sosial, tentunya gunakan media gadget kalian itu untuk mengakses hal-hal yang erat dengan kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar. Nah, itu dia tips sederhana dari Ustadz Dwi agar kita bisa terhindar dari berita atau kabar hoax, yang mana berita atau kabar hoax tersebut memiliki dampak yang cukup besar, tapi dampaknya negatif ya, bukan positif. Nah, itu harus kita hindari dan juga kita harus cermati sama-sama. Jadi bisa Ustadz simpulkan tips yang Ustadz sampaikan untuk menghindari berita atau kabar hoax tersebut. Yang pertama adalah kalian harus cermat dalam memilah-milah berita atau informasi yang didapat. Kemudian hati-hati dengan berita atau informasi yang kalian dapat. Jangan segera langsung di-share atau dibagikan kepada teman atau keluarga. Dan yang terakhir adalah agar mengurangi membuka sosial media, namun justru dialihkan untuk membuka internet dengan kebutuhan yang erat dengan kalian sebagai seorang pelajar. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa Ustadz Dwi sampaikan dalam pertemuan kali ini atau belajar online kali ini. Ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk kita semua ya, semoga. Dan selanjutnya juga semoga kalian di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini tetap sehat dan tetap bahagia. Terima kasih atas atensinya kepada kalian yang sudah menonton video yang Ustadz bagikan pada pagi hari ini. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, tetap sehat dan tetap bahagia ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.